Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, dan limpahan nikmatnya untuk kita semua. Sholawat beserta salamnya senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sahabat sehat selalu, tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, berkah ilmu, berkah usia, berkah rezeki, dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak yang selalu mensupport, mendukung, dan melihat video ini, yang memberikan komentar positif dalam video ini atau dalam konten sederhana kami ini. Mudah-mudahan semuanya sahabat ada nasib dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, tentunya urusan rizki yang halal, dimudahkan panggilannya untuk menjadi tamu Allah. Ima menjadi tamu Allahnya itu untuk ibadah haji atau wa ima ibadah umroh. Dan pastinya yang menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala datang ke Masjidil Haram pasti akan berkunjung juga ke kota suci Madinah untuk berziarah kepada makom baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya akan berkeliling mengunjungi tempat sejarah-sejarah yang berkaitan dengan perjalanannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, diantaranya pasti akan berkunjung ke tempat yang saya ini berada, dan saya ini sedang ada di dalam Masjid Al-Qiblaten. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Masjid Al-Qiblaten ini menjadi salah satu masjid saksi perpindahan arah kiblat, menjadi salah satu tujuan masjid ini untuk umat Islam dari berbagai negara yang berkunjung ke kota suci Madinah pasti akan berdatangan dan mengunjungi Masjid Qiblaten ini. Bangunan ini, sahabat-sahabatku, adalah salah satu saksi perpindahan arah kiblat dari sebelumnya di Masjidil Aqsa, atau sebelumnya arah kiblat itu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian disinilah sejarahnya berbalik ke Masjidil Haram. Masjid Al-Qiblaten ini artinya masjid dua arah kiblat, sahabat. Dan masjid ini dibangun sekitar 2 tahun setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Sebelumnya masjid ini, atau awalnya masjid ini, bukan nama Masjid Al-Qiblaten, akan tetapi nama masjid ini asalnya itu nama Masjid Bani Salamah. Pada saat kedatangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa sahabat ke Bani Salamah ini bertujuan untuk menenangkan Ummu Bisar binti Al-Bara, yang dimana keluarganya ditinggal mati. Maksudnya Ummu Bisir binti Al-Bara yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya. Saat itu bertepatan dengan bulan Rajab tahun 2 Hijriah, sahabat.
Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Masjid Al-Qiblatain ini terletak di Kampung Kuba atau di wilayah Kuba, tepatnya di atas sebuah bukit kecil yang di sebelah utaranya Harrah Wabrah Madinah. Dan juga masjid ini terletak sekitar kurang lebih 7 km daripada Masjid Nabawi. Sahabat-sahabatku, peristiwa perubahan arah kiblat di sini pada kunjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, beliau mendirikan sholat zuhur di Masjid Bani Salamah ini, dan beliau menjadi imam diikuti oleh para sahabat dan masyarakat sekitarnya yang ada di sini untuk menjadi makmum. Pada 2 rakaat pertama dalam sholat zuhur masih menghadap Baitul Maqdis atau masih menghadap ke kiblat, ke Palestina maksudnya. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu perpindahan arah kiblat. Wahyu ini diturunkan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menyelesaikan rakaat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 144. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, begitu menerima wahyu ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berpindah 180 derajat dan diikuti oleh semua jemaah melanjutkan salat zuhur menghadap Masjidil Haram. Jadi proses perpindahan arah kiblat ini terbilang singkat, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tetap melanjutkan sholat pada rakaat berikutnya. Pada rakaat berikutnya dengan arah kiblat yang baru, yaitu ke Masjidil Haram atau ke Baitullah. Dari sejak itulah kiblat umat Muslim berpindah
dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina dan menuju ke Masjidil Haram. Peristiwa ini menjadikan Masjid Bani Salamah dikenal sebagai Masjid Kiblaten atau Masjid Dua Kiblat, sahabat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jika kita melihat sejarah awal arah kiblat untuk sholat untuk semua nabi, yaitu adalah Baitullah yang ada di Mekah atau Baitullah di Mekah yang dibangun pada masa Nabi Adam alaihi salam. Hal ini pun tercantum dalam surah Al-Quran, surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sahabat-sahabatku, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sementara itu Al-Qudus atau Baitul Maqdis ditetapkan sebagai kiblat untuk sebagian dari para nabi dari bangsa Israel, dan Al-Qudus berada di sebelah utara, adapun Baitullah di Mekah di sebelah selatan, sehingga keduanya saling berhadapan. Namun setelah peristiwa di Masjid Al-Qiblatain ini, sahabatku, arah kiblat semua berpusat pada satu titik, yakni ke Masjidil Haram atau ke Baitullah Mekah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita melihat struktur bangunan masjid ini atau Masjid Al-Qiblatain ini. Pada bangunan awal mulanya, masjid ini menggunakan material yang sangat sederhana seperti bata lumpur dan pelapah serta batang kelapa. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, masjid ini juga mengalami beberapa kali renovasi dan juga perluasan. Perluasan pertama terjadi selama era Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada sekitar tahun 706 Hijriah bukan Masehi. Meskipun mengalami renovasi berkali-kali juga, tetapi selama hampir 800 tahun ini ukuran masjid tidaklah dirubah, saudara-saudaraku. Ukurannya tidak dirubah. Saudaraku, Raja Abdul Aziz pada awal 1930-an juga memerintahkan untuk melakukan renovasi untuk masjid ini. Perbaikan masjid meliputi pembangunan menara, tembok sekitar masjid, dan perluasan juga area masjid menjadi 425 meter persegi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, setelah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi, masjid ini hanya fokus pada satu mihrab saja, yakni yang menghadap ke arah Ka'bah atau ke Mekah. Pada bagian atap masjid ini terdapat dua kubah yang kembar yang memiliki ukuran berbeda. Kubah utama yang menunjukkan arah kiblat saat ini, sementara kubah masjid yang lebih kecil atau kubah kecil yang satunya lagi dijadikan sebagai pengingat arah kiblat masa lalu atau ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu. Di bagian interiornya masjid ini juga terdapat garis silang kecil yang menunjukkan
transisi perpindahan arah kiblat, sementara di bawahnya terdapat replika mihrab tua yang menyerupai ruang bawah kubah batu di Yerusalem dengan nuansa tradisionalnya. Setiap tahunnya banyak saudara-saudaraku umat muslim dari berbagai negara datang untuk mengunjungi masjid ini untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan sholat lainnya. Selain sebagai pengingat sejarahnya arah kiblat, masjid ini juga masih aktif digunakan untuk sebagai tempat ibadah. Oke, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, itulah sekilas sejarah tentang Masjid Kiblaten ini. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih, apalagi yang melihat, menonton sampai selesai. Terima kasih banyak. Dan juga yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, bantu dukungannya dengan cara like, komen, juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya atau tentunya banyak kekurangannya. Mohon maaf sekali lagi. Unzur man qala wala tandur man qala hudma sofa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.